Ternyata hoax, berita bohong, ujaran kebencian bukan hanya ada di zaman kita saja, zaman para sahabat saja ada. Pernahkah teman-teman dengar bagaimana kisah hadithul ifki, berita bohong tentang tuduhan orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan, sahabat mulia Sofwan ibn Mu'attal. Peristiwa itu terjadi pasca perang Bani Mustalik sekitar tahun 5 Hijriah. Dari sepulangnya perang Bani Mustalik, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sempat tertinggal karena mengambil kalungnya di tempat dia bersih-bersih. Kemudian ketika kembali ke pasukan kaum muslimin ternyata sudah berangkat. Kemudian ada sahabat mulia yang menjadi pengawas di bagian belakang pasukan itu, Sofwan, bertemu dengan beliau. Beliau tidak berbicara banyak. Zaujati Rasulullah, hanya bersabda itu. Ini istri Rasulullah, karena beliau pernah mengenal Ibunda Aisyah waktu masih sangat kecil. Kemudian dinaikkan ke kendaraannya, ke hewannya, dibawa ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan. Sampai viral itu tuduhannya, fitnahnya, ujaran kebenciannya, hoaxnya. Sampai turun surat An-Nur ayat 11-26 menjelaskan tentang bersihnya Ibunda Aisyah dari segala tuduhan itu. Ya, selama sekitar 40 hari Nabi pun sempat mendiamkan Ibunda Aisyah. Apa hikmah dari kisah ini? Pertama, orang baik pun tidak akan lepas dari fitnah atau berita bohong atau hoax. Tapi insya Allah, kalau orang itu betul-betul bersabar, seperti halnya Ibunda Aisyah diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang dituduh, difitnah, diberitakan buruk oleh orang lain akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kaum muslimin harus betul-betul meng-cross-check setiap berita yang sampai kepada kita. Apalagi di zaman medsos sekarang itu, mulut memang tidak berbicara, tapi jempol kita berbicara, mewakili mulut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, maka cross-checklah, verifikasi berita itu, ya. Kalau salah, ngapain disebarkan? Kalaupun benar, maka kita cek lagi apakah manfaat tidak disebarkan kepada orang lain. Kalau bermanfaat, baru kita sebarkan. Maka itulah kondisi di negara kita sekarang. Mudah-mudahan kita bukan merupakan bagian orang yang menyebarkan fitnah, bukan bagian orang yang menyebarkan hoax atau ujaran kebencian.